Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Slow Project dengan tema ngopi. Baik, sahabat Slow, kali ini kita hadir lagi dalam tema ngopi. Mungkin di sini sudah ada ya tamu di sini, yaitu sahabat Slow. Nanti kita kenalan lebih lengkapnya lagi, lebih jauh lagi. Kenapa kok alasannya Mas ini, sahabat Slow ini bisa bergabung bersama kami? Mungkin ada sebuah cerita yang menarik ya, karena sudah meninggalkan komentar atau mungkin memberikan saran atau apa kepada rekan saya, Mas Hafi, yang sekarang ada di balik kamera. Baik, sahabat Slow, langsung kita ke sahabat Slow yang ada sekarang. Baik, kita kenal ya. Mas, silakan, boleh dikenalkan. Ya, nama saya Reza dari Banten ya. Tahu ya, Banten ujungnya Jawa Barat, bukan masuk Jawa Barat ya, tapi provinsi sendiri Banten. Oh, daerah Banten daerah ya. Banten, khususnya Serang. Serang ya. Serang Banten. Ya, Berarti betul. kalau di Pulau Jawa itu termasuk daerah ujung barat ujung Pulau barat Jawa. Nah, bisa di ini ya, kalau ada yang tahu Ujung Kulon itu ya mungkin. Betul, Banten ujung Kulon. Nah, di Ujung Kulon itu ada yang terkenal, Mas. Ada Ada yang terkenal ya. Apa? Hewannya. Yang ciri hewannya khasnya. ya, badak. Badak ya. Badak bercula satu. Badak bercula satu. Nah, sudah kenal ya, Mas Reza di sini. Mas Reza dari Banten. Oke, Mas Reza. Mas Reza kali ini hadir bersama kami. Betul. Nah, Mas Reza, mungkin apa alasan Mas Reza bisa bisa meninggalkan komentar, atau mungkin Mas Reza punya unek-unek atau cerita yang bisa di-share kali ini? Ya, ada salah satu cerita ketika sedang bermain ya. Oh, bermain ya? Iya, khususnya jam-jam malam, jam setengah satu. Ada di Pandeglang ya, salah satu pemandian air panas. Tapi saya lupa namanya karena itu sekitar 7 tahun yang lalu. Tapi itu berkesan sekali karena seketika sedang berenang, menghangatkan tubuh kan. Itu sangat nyaman sekali, ramai di sana. Namun suatu ketika kita itu berada di kamar mandi, ada hal yang cukup aneh. Ada cukup aneh. Iya, betul. Yang mana itu tiba-tiba ketika mandi, keran itu terbuka sendiri di kamar mandi sebelah, yang mana itu kosong dan pintunya tertutup. Tidak ada satu orang pun di sana. Oh, ya. Oke. Lanjut, terus. Ya, kejadian itu membuat saya dan rekan saya itu langsung kebirit ya, lari kebirit-birit dari kamar mandi. Wah, itu benar-benar membuat kita shock, langsung lari kita. Yang mana kita kemudian pulang ketika di perjalanan, temen yang mampu melihat hal-hal yang seperti itu, yang kasat mata, itu benar-benar bisa melihat ternyata ada sosok yang mengikuti setelah kita dari pemandian tersebut. Oh, di pemandian itu ya? Iya, pemandian air hangat, daerah Pandeglang, daerah Banten. Pandeglang ya. Mungkin Ya. kalau lebih detailnya, lebih spesifiknya lokasinya itu mungkin di daerah mana? Mungkin Pandeglang, daerah Pandeglang. Pandeglang. Ya? Pokoknya daerah sekitar situlah. Kalau mungkin sahabatnya Mas Reza atau mungkin sahabat Slow yang ada di daerah Pandeglang mungkin tahu, bisa tinggalkan komen ya. Nah, sahabat Slow, untuk openingnya ya kali ini yang diceritakan dari Mas Reza sendiri ya cukup menarik ya. Bahwasanya waktu, kalau boleh tahu Mas Reza, Iya. cerita itu di tahun berapa, Mas? Kalau Misalkan sekarang tahun tahun 2022 berarti 7 tahun lalu, kurang lebih 2015. 2015. Ketika masih sekolah SMA. Pada waktu SMA ya. Iya, betul. Oh, jadi posisi itu kisaran siang, sore, Malam hari setengah ya. satu malam. Setengah satu Iya, malam. betul. Oh ya, tadi sudah diceritakan ya. Betul. Waktu di pemandian itu, Mas, berarti kalaupun bisa datang ke lokasi pemandian itu berarti termasuk bebas ya Iya, betul. pemandiannya ya? Iya. 24 jam. Oh. Betul. Pemandian tersebut. Hmm. Ya ramai ya sebagai tempat wisata. Tempat wisata Cuman ya. umumnya
memang sekitar jam setelah maghrib Heeh. sampai jam 12. Cuman ketika itu kita 12:30 malam, itu pun mendadak ya, ingin ke sana karena rasa ingin ya. Iya, iya. Kemudian Penasaran atau mungkin ya. Iya betul. Kemudian teman mengajak, akhirnya ya sudah kita ke sana. Heeh. Ya daerah Pandeglang ya cukup terkenal ya. Maksudnya itu wilayahnya itu bukan kota seperti itu. Daerah-daerah pondok pesantren dan masih banyak pepohonan dan hutan seperti itu. Ya, seperti suasana pedesaan pada Pedesaan umumnya ya. pada umumnya betul. Oke, menyambung lagi Mas dari cerita itu, mungkin lebih detailnya cerita ya. Pada waktu itu 12:30 malam ya, Betul. Mas Reza ya, di tahun berapa? Tahun 2015 ya. Pada waktu itu ke lokasi pemandian ya. Pemandian Mas Reza ada berapa orang itu? Waktu itu kita ada 4 orang. 4 orang ya. 4 orang betul. Cowok semua? Cowok semua. Dan yang ke kamar mandi itu hanya bertiga kita. Bertiga. Iya. Kebetulan Mas Reza Salah satunya di kamar mandi. kamar itu. mandi itu betul. Nah, posisi yang apa atau melihat. Nah, waktu itu kan Mas Reza juga merasakan di posisi lokasi itu ya. Betul. Nah, yang dirasakan Mas Reza itu waktu di situ itu seperti apa? Hawanya berbeda ya. Berbeda. Karena saya nggak bisa melihat hal-hal yang kasat mata, namun saya dapat merasakan itu seperti ada yang ngeganjal. Seperti ada setiap langkah itu seperti ada yang mengikuti. Iya, karena perasaan ya, ada yang Betul. memperhatikan atau Betul. seperti apa ya. Ya Mas Beng ya. Iya betul Mas. Nah, lalu kalau Mas Reza ini yang disampaikan tadi, ada yang seperti mengikuti Mas Reza atau temannya Mas Reza? Mengikuti kita. Mengikuti Saya dan 4 orang ini ya? saya. Iya betul. Oh. Itu setelah keluar dari zona pemandian. Nah, benar-benar terasa karena kan itu lokasinya berada di suatu desa yang mana di ujung desa situ ada pemandian. Nah, di ujung ke sana itu udah apa namanya? Hutan. Hutan ya. Hutan betul. Nah, perjalanan pulang pun karena cukup gelap ya, sekitar ya jam 2 atau setengah 3 malam. Itu sangat gelap sekali dan ya teman pun yang mampu ya lihat ya betul ada. Sosoknya itu seperti apa kalau bisa diceritakan? Kurang lebih kalau saya tidak lupa itu wanita. Wanita ya, pada umumnya ya, Iya. panjang gitu ya. Betul. Baik, ini ceritanya cukup menarik ya. Mungkin dari tadi mungkin sedikit terlewat ya. Mas Beng mungkin belum menyapa sahabat slow di sini. Silakan Mas Beng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kali ini kita kan kedatangan tamu Mas. Iya. Ya, jauh-jauh kan dari Serang ya Mas ya. Ya betul. Daerah Banten, Mas. Banten. Terkenal itu ya. Kan ingin mungkin berbagi cerita sama kita, ya kan. Ya, alhamdulillah kan ya ada respon dari sahabat slow juga ingin bercerita atau ingin segmen ngopi gitu kan. Ya, alhamdulillah. Ya dari ceritanya Mas Reza tadi kan mungkin kan kita melihatnya Mas ya. Iya. Ya namanya kita nggak tahu tempat sebuah pemandian. Nah, mungkin kalau orang bilang sekarang itu kan kolam renang atau apa kan ya. Apalagi datangnya tuh malam-malam. Malam hari ya. Otomatis juga kan ya waktu aktivitasnya makhluk halus mungkin juga kan malam hari juga. Kebetulan di situ kan kalau disimak dari ceritanya Mas Reza kan ada yang mengikuti gitu kan. Ada yang mengikuti sosoknya wanita ya kurang lebih kan ya kalau orang bilang sekarang tuh kayak kuntilanak mungkin. Yang menarik sekali Mas. Iya. Karena apa? Di sini cerita dari Mas Reza pun juga sedikit unik ya. Iya, Karena sebuah pemandian dan datangnya pun ya Iya. sedikit iseng sih Mas Reza ya. Malam-malam. Kegabutan yang sengaja hakiki ya. Ya. Nah, kalau bisa digambarkan Mas Reza, mungkin nanti bisa disambung dengan Mas Beng. Suasana pemandian itu seperti apa, Mas? Bisa Ya. digambarkan ciri-cirinya itu. Jadi ketika ingin mandi di pemandian tersebut itu ya daerah Pandeglang itu kan terkenal dengan pegunungan. Ya. Ya. Jadi turun ke daerah bawah Hah? yang mana desa tersebut saya lupa nama desanya, Ya. tapi ya pemandian air panas itu cukup terkenal daerah Banten, daerah Pandeglang khususnya. Itu perbukitan atau pergunungan turun ke bawah dan di bawah
ada dua sebenarnya, ada dua pemandian. Sebelah dua lokasi kanan, ya? dua lokasi, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, namun yang sebelah kiri kita karena di situ bebas. Betul. Ya. Dan ya suasananya itu benar-benar suasana malam seperti apa ya? Malam itu ya? benar-benar Dini hari ya. dini hari. Jadi Ada ya pepohonan pohon besar banyak sekali karena masih daerah pedesaan, khususnya kan daerah pegunungan seperti itu. atau mungkin kurang lebih bisa dikatakan apa ya, sendang gitu ya Mas? Bisa dikatakan Atau seperti apa? itu. Apa memang di situ seperti ada sumber gitu Mas? Itu jadi pemandian itu udah cukup lama ya. Kalau untuk sumber itu sebenarnya hanyalah air yang biasa. Jadi air biasa bentuknya ya? itu seperti kolam renang pada umumnya. Cuman hanya airnya itu ya dihangatkan seperti itu kurang lebih. Ya. Ya. Tapi ya ada air belerangnya di situ. Belerangnya itu yang alami. Ya. Air belerang. Nah, bisa disambung Mas Beng. Silakan Mas Beng. Iya, ya Mengenai mungkin juga ceritain. jadi pengalaman Mas Reja sama kawan-kawan itu kan. Ya. Ya namanya mandi malam kan nggak biasa gitu Mas ya kan. Ya mungkin di situ kan tempatnya pemandian itu kan juga dekat sama tadi apa itu kayak hutan ya kan. Ya mungkin juga kita nggak tahu di situ ada penghuni makhluk halus atau yang, tapi kalau kita telusuri Mas itu kan nggak mengganggu sebenarnya, cuman ingin menunjukkan diri gitu aja. Ya kalau boleh tanya sama Mas Reja kan apa istilahnya diganggu atau mungkin dijahili atau gimana pas mandi? Ya. Awalnya normal biasa ya, ketika biasa ingin ya. mandi bertiga. Karena kan ya air pemandian air panas itu kan kalau malam memang pas ya, untuk mandi belerang apalagi alami ya, hangatnya seperti itu ya, menghangatkan tubuh seperti itu kan biar otot-otot tuh ya lancar seperti itu. Nah kemudian ya kita melihat waktu kan udah mau subuh juga, kemudian ya kita harus mandi sana. Pada awalnya normal, emang sih agak cukup jauh dari kolam. Nah namun di situ kita bertiga aja. Bertiga yang mana ketika kita benar-benar sedang membasuh badan, itu keran real benar-benar muter sendiri, airnya kencang. Nggak ada lagi selain kita di sana, di daerah kamar mandi situ. Jadi apa, kerannya itu ada yang gerakin ya? Iya, tiba-tiba ngocor gitu. Iya. Itu yang sedikit usil sih termasuk ya. Itu posisi kita dan kawan-kawan rebutan keluar. Ya wah benar-benar nggak bisa dibayangin ya, karena kaget kan namanya, apalagi ya tempatnya pedesaan seperti itu sih. Iya. Nah Mas Beng, kalau diambil dari sedikit cerita dari pengalaman Mas Reza ya, lokasi itu apakah memang dibuat oleh manusia atau seperti apa Mas, atau mungkin ya pada umumnya wisata lah, tempat wisata? Iya Mas, kalau kita simak dari ceritanya Mas Reja itu kan memang wisata Mas. Ya berhubung mungkin Mas Reja sama kawan-kawannya kan mungkin iseng-iseng pengen mandi malam-malam gitu kan. Ya otomatis juga kan itu kan pas waktunya penghuni situ kan mungkin udah mulai aktivitas lah. Nah di situ makanya ingin menunjukkan jadi dirinya di situ. Jadi kayak mungkin tadi sosoknya perempuan, ya dia itu ingin berkomunikasi sebenarnya Mas, bahwa aku tinggal di sini gitu. Jadi dengan cara dia kayak bikin keran tadi diputar-putar, atau mungkin ada suara-suara air tapi di pintunya itu namanya itu papan pintunya itu udah dikunci itu kan. Ya mungkin kalau kita simak Mas, ya itulah, jadi ingin menunjukkan bahwa dirinya tuh tinggal di situ. Nah, itu. Biar orang tuh tahu kalau aku tinggal di sini. Gitu. Cuman untuk kalaupun sosoknya itu berarti kan hanya ya emang sosok pada umumnya mereka penghuni situ. Kalaupun ada sisi cerita yang lain dari dari lokasi tersebut, itu seperti apa Mas? Mungkin ada sisi historis yang mungkin bisa diangkat. Kalau selama
mengganggu biasa mas, kayak nggak terlalu memakan korban atau istilahnya nggak sampai kayak kita itu ditakutin Ya teror lah ya seperti itu nggak ya. gitu, kayak berwajah seram ya, kita enjoy aja kan, Ya, nggak normal apa-apa, ya. normal. Jadi istilahnya kan ya mungkin dia menunjukkan bahwa dia tinggal di situ ya supaya manusia ini tahu, itu aja. Oke. Nah, cukup menarik ya ceritanya dari Mas Reza ya. Nah, Mas Reza, mungkin dari cerita Mas Reza atau dari pengalaman Mas Reza setelah di situ, dari teman-temannya Mas Reza, katanya kan diikutin. Nah, diikutin itu sampai rumah atau cukup sampai di jalan aja, Mas? Cukup sampai di daerah situ aja. Jadi ketika sudah masuk jalan utama itu kita udah merasa lebih aman ya. Aman ya? Ya betul. Iya, seperti terlepas ya. Iya betul. Relax gitu ya. Relax. Terasa memang ya kalau misalkan diikuti dan tidak itu. Oh. Walaupun awam ya, tidak Iya, mengetahui kayak gitu. Hmm. Saya dan keluarga ya ingin pindah ke rumah tersebut. Ya. Nah, ketika untuk kita tahu lah rumah kosong itu seperti Ya, apa ya. lama tidak dihuni ya. Betul. Dan banyak yang bilang rata-rata setelah masuk ke rumah itu rata-rata keluarga pun ini. Ya seperti itu. Ya. Nah, Itu mitosnya ya. mitosnya.